ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan memasuki halaman 131 dari buku panduan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabun Nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Kitab nikah beserta hal-hal seputar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan. Ya. An-nikah secara bahasa itu digunakan untuk beberapa makna. Bisa bermakna dhamm, menggabungkan, menyatukan, dan bisa bermakna al-wata', melakukan hubungan suami istri, dan bisa bermakna al-akad, melakukan akad. Itu penggunaan secara bahasa. Adapun secara istilah, nikah itu adalah hal yang diitlaqkan ala aqdin mustamilin ala al-arkani wa syurut. Akad yang digunakan mencakup pada rukun-rukun dan syarat-syarat. Begitu disebut di Tuhfatul Qaribul Mujib, dan sebelumnya disebut di Kifayatul Akhyar. Maksudnya dia adalah akad. Yang akad ini terdapat di dalamnya ketentuan-ketentuan tentang rukun nikah, apa yang merupakan keabsahannya, dan mengandung penjelasan syarat-syaratnya. Di sebagian ulama Syafi'iyah didefinisikan nikah itu aqdun yaqtadhi ibahata wata'in, adalah akad yang memberi konsekuensi bolehnya melakukan hubungan suami istri. Apakah dengan lafaz inkah, bilafzi inkahin atau tazwijin atau tarjamatihi, dengan lafaz dinikahkan atau dikawinkan, atau apa yang diterjemah di atas makna itu. Baik. Maksudnya cakupan dari bab nikah adalah seputar hal tersebut. Kemudian kata penulis rahimahullah, an-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu mustahab. Ya, dari sudut hukum asalnya dia mustahab, karena diperintah di dalam Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah dari perempuan-perempuan kalian dan orang-orang salih dari budak-budak dan budak-budak laki-laki dan perempuan kalian. Perintah untuk menikahkan. Dan Nabi ketika menjelaskan sunnah beliau, kata beliau, walakinni asumu wa uftir, saya puasa dan saya berbuka, wa usalli wa arqud, saya sholat dan saya tidur, wa atazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan dari saya. Dan Nabi SAW memberi anjuran di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang mampu untuk menikah, al-ba'a itu kemampuan
untuk menikah dari sudut fisik dan kemampuan menikah dari sudut harta. Falyatazawwaj, hendaknya dia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa, sebab puasa adalah pemutus syahwatnya. Dan banyak dalil ya terkait dengan hal tersebut. Iya. Ya, kalau dari sudut istihbab itu hukum umum di dalam pembahasan. Tapi kadang nikah itu menjadi wajib atas seseorang kalau dia punya kelapangan, mampu untuk menikah. Dan kalau tidak menikah, dia jatuh di dalam dosa. Dia jatuh di dalam dosa. Begitu menjadi wajib untuknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair. Iya. Kata beliau, seorang lelaki merdeka boleh mengumpulkan 4 perempuan merdeka. Maksudnya boleh menikahi 4 perempuan merdeka. Ya, dan ini berdasarkan ayat fankihu ma tawalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang sudah matang siap dinikahi, 2, 3 atau 4. Ya. Mathna artinya 2-2, thulatha 3-3, ruba' 4-4. Iya. Dan seorang sahabat bernama Ghailan ibn Salam al-Thaqafi, beliau pernah masuk Islam dan waktu itu beliau punya 10 orang istri di masa jahiliyah. Semuanya sudah masuk Islam. Maka Nabi SAW perintah dia supaya menahan 4 saja. Dan yang lainnya dilepaskan. Iya. Jadi memang tidak ada silam pendapat, ijma' di kalangan ulama bahwa batasan paling banyak hanya 4. Kemudian kata beliau, wa yajuzu lil abdi walil abdi baina thnataini. Ya, untuk seorang budak boleh mengumpulkan 2 perempuan. Maksudnya budak itu dia boleh menikahi 2 saja. Karena budak itu pada hukum umumnya dia adalah 1/2 dari orang merdeka. 1/2 dari orang merdeka. Dan telah datang di dalam sebagian riwayat, walaupun ada kelemahan, bahwa para sahabat Rasulullah SAW sepakat annal mamluk la yajma' minan nisa'i fawqa thnatain. Seorang budak tidak menikahi lebih dari 2. Jadi budak itu di banyak dari hukum dia itu 1/2 dari orang yang merdeka. Itu budak. Ya, 1/2 itu berarti 1/2. Kan begitu. Afwan, kalau perempuan dia menikahi 4, orang merdeka boleh menikahi 4, berarti budak menikahi berapa? 2. Ada beberapa hukum budak itu 1/2 dari orang merdeka. Ini salah satunya. Pembahasan lain di masalah talak akan datang nanti. Masalah talak. Orang merdeka mentalaknya 3 kali. Kalau budak 2 kali saja. Harusnya 1/2, tapi tidak ada mentalak 1/2. Tapi maksudnya digenapkan menjadi 2. Iya, demikian pula di masa iddah. Nanti akan diterangkan bagaimana budak 1/2. Demikian pula di masalah hudud. Budak itu diberi had 1/2 dari orang merdeka. Itu sudah 4. Kemudian kelima, dari sudut dia. Jadi budak itu dia dapat 1/2 dia dari apa yang didapatkan oleh orang yang merdeka.
Itu 5 masalah. Dan mungkin ada pembahasan lain. Ya. Itu mirip ya dengan pembahasan yang sudah berlalu. Perempuan 1/2 dari laki-laki. Di pembahasan apa kemarin? Pembahasan warisan. Lidzakari mithlu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu habdil unthayain. Jadi satu laki-laki dapat bagian 2 perempuan. Berarti perempuan itu 1 perempuan setengah laki-laki. Itu dalam masalah warisan. Iya. Dan itu ada 5 masalah juga. Perempuan setengah laki-laki. 1 dalam masalah warisan. Yang kedua dalam masalah pembebasan, dalam masalah budak yang dibebaskan. Sebab kalau membebaskan budak laki-laki, pahalanya 1 budak laki-laki langsung sempurna pahala. Dibebaskan, orang yang membebaskannya bagikan dibebaskan seluruh dirinya dari api neraka. Tapi kalau dia bebaskan 2 orang perempuan, baru senilai dengan membebaskan 1 budak laki-laki. Kemudian yang ketiga, di dalam masalah persaksian. 1 saksi laki-laki itu senilai dengan 2 saksi perempuan. Kemudian yang ke yang ke berapa? Yang keempat di dalam masalah akikah. Laki-laki itu kambing 2, perempuan kambing berapa? 1. Kemudian di dalam masalah dia akan datang di pembahasan dia, bahwa perempuan itu dia hanya 1/2 dari laki-laki. Ini 5 masalah ya terkait dengan almar'atu nisfur rajul. Perempuan 1/2 dari laki-laki. Dikumpul oleh guru kami Syekh Ibn Aqil Al-Hambali rahimahullah dalam 2 bait syair. Kata beliau, ta'ti ala nisfi fi 5 masailiha ma'lumatin lidawil albabi wal hidaqi itkun syahadatu mirathun aqiqatuha thumma diyatu fakhud 5 ala nasaki. Mana bisa dihafal? Atau sudah lewat? Ta'ti ala nisfi fi 5 masailiha ma'lumatin lidawil albabi wal hidaqi. Perempuan datang dihukum setengah dari laki-laki pada 5 permasalahan. Ma'lumatin, ini dimaklumi, lidawil albabi wal hidaqi, bagi orang yang punya ilmu dan kecerdasan. Apa 5 ini? Perempuan setengah laki-laki. Kata beliau, itkun syahadatu mirathun aqiqatuha. Harusnya syahadatun ya, cuman karena urutan kofianya ini timbangannya bahrul basit, jadi tidak boleh ditanwin. Syahadatu mirathun aqiqatuha thumma diyatu fakhud 5 ala nasaki. Jadi itiq, syahada, mirath, akikah, diyat. Itu 5 ambil secara berurut. Baik, kita kembali ke pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala.